perlu mati dahulu. Jadi, kalau Anda bertanya tentang hikmah, ini jawabannya secara personal. Karena saya menangkap hikmah, kenapa Nabi Isa tidak disalib. Hanya menunjukkan kejahatan dari kaum yang sekarang menjajah di daerah Yerusalem, tapi mengatakan penjajahan yang mereka lakukan adalah perintah Tuhan merebut tanah perjanjian. Sejatinya mereka menunjukkan bahwa mereka adalah umat tegar tengkuk, bukan umat pilihan. Seperti itu. Oke Bunda, oke Uni, terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini saya ambil kesimpulan bahwa tentang yang nama diserupakan tadi berdasarkan tafsiran, terus makna dan tujuan dalam penyaliban juga masih ragu-ragu. Berarti di sini saya berpendapat bahwa Isa dan bentar dulu. Tunggu. Anda dengar suara saya? Apa yang ragu-ragu? Siapa yang ragu-ragu? Tunggu. Bunda. Saya tidak suka orang menyimpulkan, tapi yang disimpulkan itu tidak sesuai dengan penjelasan. Apa yang kami ragu-ragu umat Islam? Gini benar. Di sini kan tadi kan saya tanya nama yang diserupakan, tapi Bunda Uni bilang nggak ada tafsiran melalui tafsiran. Bentar. Kami tidak diberitahukan siapa yang disalibkan, karena itu tidak penting. So jangan memframe. Berarti jawabannya kan masih ragu-ragu gitu ya. Bukan ragu-ragu. Kalau memang ada kan langsung dibilang loh. Aduh, nih kadang-kadang saya bingung dengan orang Kristen ini, dikasih penjelasan tapi kok memframing. Pertama, yang ragu-ragu tentang siapa yang disalib adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Karena banyak sekali narasi dari kisah apokrifa, kitab kalian yang disembunyikan, bahwa narasi tentang penyaliban itu pun berbeda-beda. Saya mampu tunjukkan itu karena kita sedang tidak berdebat, karena saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang yang mampu berdebat, maka Anda hanya mendapatkan jawaban dari perspektif Islam. Kami tidak ragu-ragu, kami tidak diberitahukan siapa yang diserupakan, karena itu tidak ada kepentingan bagi akidah kami, ya. Kami sangat jelas diberitahukan bahwa bentar dulu, wama qataluhu wama solabu, itu hal yang sangat krusial. Tidak ada penyalipan yang dilakukan, tidak ada pembunuhan terhadap Nabi Isa. Itu poinnya. Begini loh nih, kan di Al-Quran kan kalian bilang kan kitab penyempurnaan. Alangkah baiknya kan kitab penyempurnaan itu kan jangan berdasarkan tafsiran gitu. Mungkin itu menurut pandangan saya ya. Ini bukan bertanya lagi, tapi mengintervensi. Ketika Anda bilang kitab kalian kan kitab penyempurna, Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna untuk dasar hukum bagi imannya umat Islam. Bukan kitab sempurna menurut pendapat kamu. Al-Quran bukan kitab request, ya, bukan kitab yang harus menjawab pertanyaan kamu. Nanti kalau kamu tanya bagaimana cara masak rendang, nggak ada di Al-Quran, berarti Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran bukanlah hasil jurnalistik, bukan hasil karangan manusia, tapi adalah firman Allah yang diturunkan. Apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui, itu yang Allah berikan. Jadi ketika Allah tidak menghendaki kami ketahui, kami tidak perlu paksa Allah untuk turunkan apa yang kami ingin tahu. Ya, yang kedua, perspektif sempurna Al-Quran tidak sama dengan perspektif Anda. Ya, yang pertama sudah saya katakan, kami tidak akan jatuh kafir ketika tidak tahu siapa yang disalib. Kami tidak akan pernah menjadi kafir ketika kami tidak tahu siapa yang menggantikan Nabi Isa. Tapi kami akan menjadi kafir ketika dalam Al-Quran kami tidak diberitahukan bahwa Nabi kami adalah Muhammad, tapi kami berkeyakinan bahwa Nabi kami Muhammad, mengada-ada. Nah, yang ragu-ragu itu adalah kalian, karena kalian mendapatkan informasi dari informasi yang tidak jelas. Maka Al-Quran meluruskan bahwa tuduhan kalian bahwa Nabi Isa dimatikan dengan cara brutal dan tidak memiliki moralitas cara kematian Nabi Isa itu ditolak oleh Allah, Sang Pencipta alam yang mencintai Nabi Isa, bahwa Nabi Isa tidak seterhina itu, bahwa Nabi Isa tidak pernah serendah itu. Nabi Isa diangkat karena beliau adalah orang mulia dan dimuliakan oleh Allah, makanya beliau adalah wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, kalau Tuhan kami mengizinkan Nabi Isa mati dengan cara tercela di tangan orang kufar, sejatinya Tuhan kami menunjukkan bahwasanya Nabi Isa ini tidak terkemuka di dunia dan di akhirat.
Ya, itu poinnya. Oke. Jadi jangan memframing. Anda bertanya Oke. tidak berhak menyimpulkan apa yang saya jawab. Anda mengerti dalam pikiran Anda silakan, tapi jangan menyimpulkan sesuatu yang saya tidak terjawabkan. Kecuali Anda mau berdiskusi dengan saya dua arah. Kalau mau kita Oke, angkat satu tema penyalipan, perspektif Kristen yang benar atau perspektif Islam, saya kasih Anda waktu 30 menit maksimal. Hatuha dengan saya dimoderatori oleh Cebi. Mau? Oke lah, mungkin di sini saya berterima kasih atas jawaban dari Terima kasih Rifa. ya. Terima kasih. Dan di sini saya menyimpulkan bagus. bahwa Isa dan Yesus itu jauh berbeda, baik dari penyaliban dan segala Oke, hal. karena Anda menyimpulkan, Oke. Anda tidak bisa lolos dari saya. Tunjukkan kepada saya, ketika Anda mengatakan Yesus itu berbeda dengan Isa, apa argumen data yang Anda gunakan? Karena apa? Scholar kalian bernama Rita Wahyu sendiri, orang yang belajar bahasa Ibrani, pengajar Bible bahasa Ibrani, mengatakan Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama, perspektif yang berbeda. Ezra Soru juga seperti itu. Lalu apa kapasitas Anda? Apa dasar Anda mengatakan Isa dan Yesus berbeda? Coba jelaskan. Jangan Oke, pernah di sini- coba-coba membuat pernyataan di hadapan saya. Kalian tidak akan pernah lari dari Oke, reaksi saya, dari mungkin di pernyataan sini kalian. bisa saya jawab ya. Mungkin di sini Silakan bisa dijawab. saya jawab. Jawab. Isa dan Yesus menurut pandangan saya itu berbeda, walaupun namanya sama di berbagai negara, tapi jati diri atau firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam Alkitab jauh berbeda dengan Al-Quran. Ya, Jadi yang membuat kita tunjukkan, jangan cuma ngomong, tunjukkan datanya. Saya butuh data, bukan doktrin. Data. Oke, mungkin kan secara firman ya. Kalau firman sering Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, doain yang membencimu. Sementara di Isa dalam Al-Quran tidak ada pernyataan tersebut. Mungkin itulah hal-hal yang berbeda. Oke, saya jawab. Diam, saya jawab. Betul sekali. Kami umat Islam tidak pernah diajarkan mengasihi musuh. Kenapa? Kenapa kami tidak percaya yang berkata dalam kitab Anda itu Nabi Isa alaihissalam? Kenapa? Karena Tuhan yang disembah oleh Nabi Yesus atau Isa, yang adalah Nabi Bani Israel, tidak pernah mengajarkan kasihi musuh. Bahkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel membunuh banyak orang dengan cara sadis, keji. Bahkan dalam Nahum pasal 1 ayat 2, dia adalah Tuhan yang penuh dengan dendam. Tiba-tiba Anda mengklaim bahwasanya Tuhan yang disebut dengan Yesus ini mengajarkan kasihi musuh. Makanya saya katakan ini adalah fitnah terhadap Nabi Yesus, memerintahkan mengajarkan mengasihi. Bentar dulu. Saya sedang bicara. Kenapa saya katakan banyak sekali fitnah terhadap Nabi Isa yang ditulis oleh manusia? Karena kitab Anda adalah kumpulan dari catatan manusia. Ada catatan Lukas, ada catatan Matius, ada catatan Markus, ada catatan Paulus. Saya mengatakan bahwa catatan-catatan itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena aneh ketika Tuhan dalam perjanjian lama mengajarkan untuk menumpas segala sesuatu yang memusuhi, tapi tiba-tiba ketika jadi manusia, dia mengajarkan kasihi musuh. Apakah Anda mau mengatakan ada 2-3 konsekuensi? 1, Tuhan Anda bertobat. 2, Tuhannya berbeda. 3, Tuhan Anda bipolar. Yang mana yang betul? Oke, di sini saya menjawab Bunda Rifia. Mungkin kita enggak usah panjang lebar untuk bercerita mengenai perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang Jabur atau hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Jadi dia sekarang adanya hukum kasih. Makanya ada hukum kasih. Saya bertanya, makanya tadi Bunda Rifa bilang kan kasih musuh. Saya tanya sama Anda, aku mau menjawab. Tuhan perjanjian lama mengajarkan kasihi musuh? Enggak, gini kan, makanya kan manusia pertama itu telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan dalam perjanjian lama mengajarkan kasihi musuh atau tidak? Iya, justru karena perjanjian lama itu kan jatuh ke dalam dosa gitu ya kan. Jadi mereka tidak mengenal yang namanya kasih. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia itu. Berarti Tuhan perjanjian lama tidak mengajarkan kasih? Mengajarkan kasih, tapi manusianya telah jatuh ke dalam dosa. Tapi di mana diajarkan? Di mana Tuhan perjanjian lama pernah mengajarkan kasihi musuh? Di mana? Tunjukkan ayatnya. Aduh, ginilah Bunda, kita nggak usah panjang lebar. Tadi mengenai tentang mengasihi musuh.
Saya cuma bertanya, di mana Tuhan dalam perjanjian lama yang belum menjadi manusia itu mengajarkan kasihi musuh. Sementara Tuhan perjanjian lama itu mengajarkan apabila mata diganti dengan mata, gigi ganti dengan gigi. Itu bahkan Tuhan perjanjian lama membunuh orang yang dianggap berdosa. Arkan yang mencuri dibunuh sekeluarga. Anak kecil 42 orang hanya meneriaki Elia dengan botak-botak dimatikan. Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya dibunuh sama Tuhan. Hasil hubungan zina antara Daud dan juga istri orang yang disebut Batseba itu juga dibunuh sama Tuhan. Di mana Tuhan perjanjian lama ajarkan kasihi musuh? Jangankan musuh, yang tidak memusuhi saja ditumpas sama Tuhan perjanjian lama. Lalu pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda bertaubat? Atau Tuhannya berbeda? Atau Tuhan ini bipolar? Jawab. Tadi kan saya sudah menyampaikan Bunda, itu kan kalau di perjanjian lama itu kan manusia itu telah jatuh ke dalam dosa Bunda. Itu kan karena melanggar yang namanya Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan, makanya manusia itu tidak mau. Mulai dari situlah manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi makanya adanya perjanjian baru itu mengadakan adanya hukum kasih. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Karena Ini ngajarin bagi kasih orang ini Tuhannya Kristen, sama nggak? Tuhan yang mengajarkan dengar dulu. kasih dengan Tuhan perjanjian lama sama nggak? Uni, boleh saya mau berbicara dulu baru dipotong gitu, boleh ya? Saya ini sedang berdiskusi dengan Anda, straight to the point. Tidak mau Gini Bunda, mendengarkan tadi kan pernyataan gini, Uni. yang melebar. Cukup pipi saya yang melebar. Ya, saya tidak mau yang lain melebar. Pertanyaan Gini, saya, Uni. apakah Gini, Tuhan? Uni. Ya, pertanyaan saya saja sudah jawab. Apakah Uni. Tuhan perjanjian Aduh. lama dengan Tuhan perjanjian baru, Tuhan yang sama atau tidak? Itu Tuhan yang sama Uni. Makanya Oke. dibilangkan firman itu telah menjadi Oke, manusia, terima itulah kasih. Yesus Terima kasih, Kristus. terima kasih. Tadi kan Uni Rifa bilang kan kasihilah Hendra, saya musuh. turunkan dulu ya. Aku Nanti bisa Bang Jibril dulu ya. aku bisa Saya bertanya menjawab. sekali lagi, bentar-bentar. Saya tidak mau di sini Anda khotbah ya, karena di sini bukan tempat khotbah. Aduh, udah ngelek, apa aku ngelek lagi nih? Oke. Nah, gini Rifa, tadi kan Bunda Rifa bilang kan mengasihi musuh. Emang benar itu. Kita harus mengasihi musuh karena penghakiman itu bukan manusia tetapi Tuhan. Kalau kita menghakimi sesama manusia itu berarti kita sama dengan Tuhan. Makanya dia bilang kasihilah sesama manusia. Nah, itulah. Oke lah Uni Rifa, terima kasih jawaban dan pernyataan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, amin. Halo, tes. Aman. Oke, gini ya. Saya nggak- Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia? Udah kabur dia. Halo. Pak Nainggolan ini dari dulu nggak berubah ya? Enggak berubah Mana loh, dia? masa berubah. Emang apaan? Enggak, maksudnya tuh mencerminkan seorang Kristen gitu loh. Salam dulu kayak atau apa? Ya kan udah biasa Dia- begitu sama Bunda Rewa. Enggak, Cep, dia memang nggak boleh ngucapin salam kepada orang di luar Kristen. Justru itu, kan gitu. Pak Nainggolan ditutup dulu. Pak Panando ditutup dulu. Saya mau closing statement tentang tadi ya. Assalamualaikum Bang Jibril, Assalamualaikum Julius. Gini ya. Jadi kalian di sini punya kesempatan untuk bertanya bagaimana perspektif Islam. Tapi kalian kalau di sini menjelaskan iman kalian di sini, jangan berharap kalian akan kami biarkan begitu saja karena ini bukan room tempat siar agama Kristen. Di sini umat Kristen yang berani-beraninya menyebarkan Islam agamanya, maka akan kami reaction, akan kami pertanyakan kembali. Ya. Ini room di mana orang Kristen mendapatkan pengetahuan tentang Islam. Paham ya? Tapi kalau kalian mau diskusi, kalian harus berani mengangkat satu tema, pilih siapa yang kalian ingin ajak ngobrol, maka saya akan kasih waktu maksimal 30 menit. Oke? Kalau tidak, mending kalian cari room Pargoy sana. Oke. Kita Ya, sapa boleh- mungkin sebelum boleh saya Papa bertanya, Nando dan Bu Rifa? Nainggolan diam dulu. Nainggolan, ya. Saya sapa dulu Daman dan yang lain, ada yang mau ditambahkan? Siapa yang mau menambahkan dari pihak Islam sebelum sampai ke Nainggolan dan juga Papa Nando? Ada yang mau menambahkan?
Bang Jibril ada yang mau tambahin? Jadi kalau kita baca 1 Samuel 15 ayat 3 itu di sini dibilang, ayo serang Amalkitis dan hancurkan mereka dari semua yang mereka punya. Matikan laki-lakinya, perempuannya, anaknya, bayinya, peliharaannya, sapinya, ontaknya, kambingnya. Waduh. Ajaran kasih, siap. Habis itu ini, kalau kita ini tulisan body count soal banyak-banyakan korban perang. Di sini dari agama 55 ke 70 juta. Waduh, kasih sekali. Habis itu ateis, sini ke ateis, primal, sini Kristen lagi. 20 juta. Typing. Habis itu Kristen lagi, 13 juta. Native American, Islamic paling kecil satu nih, 7 juta. Timor Leste. Tapi yang 70 juta, 38 juta, 20 juta. Dan di sini banyak sekali. Ayo kita cari lagi. Kristen 4 juta, Kristen 3 juta, Kristen 3 juta, Kristen 3 juta, Kristen 2 juta, Kristen Islamic 1 2 juta. India. Jadi memang kasih sekali ya, kasih sekali. Silakan disambung. Oke, kalau sudah tidak ada yang menambahkan, Iman mau menambahkan, Iman? Intinya dalam itu kalau yang awal tadi itu yang nama-nama seperti itu ya, itu nggak ada ngaruhnya sama akidah, karena nggak ada impactnya dia. Mau itu ada atau tidak, yang penting peristiwanya, poinnya apa, bukan namanya, bukan buku biografi Al-Quran itu. Itu sih untuk Pak Rawaten. Oke. Saya izin jadi berhala 20 menit ya Uni ya. Boleh. Ke gereja Al-Ikhlas. Oke, belum azan lah. Oh ya, Anda kan di Medan ya, lupa. Oke, sini ada Nainggolan dulu nih. Satu pertanyaan Nainggolan. Pertanyaan itu diawali dengan siapa, mengapa, di mana, bagaimana ya, bukan berarti ya. Silakan Nainggolan. Ya, terima kasih Bu Rifa. Saya hanya ingin tahu penjelasan Bu Rifa aja bagaimana dengan surat Hud nomor 7. Apakah benar Ars itu diciptakan, tahta Allah itu diciptakan gitu? Surat Hud nomor 7. Tar, kita buka dulu. Surat Hud nomor 7. Wah, di sini udah azan zuhur, Deng. Surat Hud ayat 7. Bentar ya. Mana ya? Duh, HP aku nih kok kayak gini leletnya. Bacakan terjemahannya Nainggolan. Oke. Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan aras di atas Ya air. udah. Ya udah, berarti udah jawabannya udah Nainggolan ya. Ya, diciptakan. Apalagi Nainggolan? Aduh ya Allah. Oh, diciptakan ya. Berarti bener ayatnya gitu ya. Oke. Artinya tahta Allah itu diciptakan Allah sendiri gitu, tahtanya gitu ya. Tidak ada di situ. Kamu jangan menambah-nambahi ya. Di dalam ayat itu ya, kalau kita bicara di sini, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana arsyu. Jadi jangan pernah mengganti perkataan Allah arash dengan kata-kata yang jangan-jangan
semakna, tidak sama gitu. Walaupun memang ada yang mengatakan tahta atau kerajaan, tapi itu tidak berlaku bagi umat Kristen, karena umat Kristen ini biasanya adalah umat terjemahan yang memahami terjemahan secara harfiah. Ya, arash itu bukan seperti yang kamu bayangkan, tahta ada kursi duduk, terus ada makhluk di atasnya duduk. Jadi jangan pernah mengganti arash ya arash saja gitu ya. Bagaimana arashnya? Kami tidak pernah melihat arash Allah, begitu. Ya tapi kan ars itu apa? Ya kan gitu Ars harusnya kita itu- seorang beriman kan? Gini, kami tidak diberikan kewajiban bagi Allah untuk mengetahui arash. Tidak Oh, pernah begitu. Allah berkata, tolong kalian tahu tentang arash, karena kalau kalian tidak tahu arash maka kalian tidak menjadi muslim lagi. Tidak ada seperti itu. Allah memberitahukan bahwa Allah menciptakan arsy, maka arsy itu kami tidak perlu tahu bentuknya seperti apa. Iya nggak perlu tahu memang betul, tapi setidaknya arti ars itu apa gitu kan gitu. Ya, arash itu adalah, kalau kita bicara tentang bagaimana arash dipahami oleh umat Islam, tergantung tafsir para ulama kemudian. Tapi tidak ada yang memahami bahwa arash itu seperti kursi, ada 4 penyangganya, kemudian tempat senderannya, kemudian ada Tuhan tua duduk di atas arash itu berdampingan dengan anak. Tidak ada seperti itu. Tidak ada ya, tapi ada. Tidak ada tapi ada gitu. Apa ini? Mana tunjukkan yang ada? Bahwa arash itu seperti kursi yang ada sandarannya, atau Tuhan tua duduk di atas seperti Ya, Tuhan kalau jompo. diartikan arsy itu Bentar kan dulu. tahta. Sebentar Kerajaan dulu. Allah sendiri. Kalau kamu berbicara tentang yang namanya singgasana, kamu akan membayangkan ada sandaran, di mana seolah-olah yang duduk di atas itu adalah seseorang yang lelah punggungnya, perlu sandaran. Kita Saya bicara tidak tentang menyebut itu arash. kursi, tapi setidaknya Itu tempatnya lah, kenapa? mau duduk mau apa nggak tahu saya, tapi Begini loh setidaknya Nenggolan. tempatnya. Sekarang saya tanya, sekarang gini deh, kamu bisa nggak tunjukkan bagaimana tempat duduk Tuhanmu itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa? Ya saya tidak bisa karena memang tidak Ya diciptakan sudah, tempat duduknya. begitu juga dengan Kan kami. gitu. Jangan kau paksa kepada kami apa-apa yang tidak dijelaskan secara detail dalam agama kami. Arash itu kami pahami kekuasaan Allah, jadi kami tidak perlu, kami tidak diwajibkan untuk mendetailkan bahwa arash itu adalah ini dan itu. Sementara kamu sendiri yang memahami bahwa singgasana Kenapa Tuhanmu sih yang dari tadi adalah selalu tidak kursi yang butuh mewajibkan? sandaran, kamu tidak tahu juga ketika ditanya kayak mana bentuknya gitu loh. Ya karena tidak diciptakan menurut Alkitab gitu loh. Jadi kita Lah, nggak terus perlu kalau tahu gitu itu apa itu berarti kerajaan Tuhan. singgasana Tuhanmu itu tidak diciptakan. Ya Mega nggak dong. ada. Penciptaan Tidak arsi, diciptakan. arsi itu kerjaan Allah tidak ada di Alkitab dijelaskan. Saya tapi tanya, saya tanya, tempat duduk Tuhanmu itu berbentuk apa? Kursi, meja, lemari, atau apa? Saya tadi kan nggak mengatakan arsi itu tempat duduk, Tuh tapi kan, diciptakan. saya Benar, bukan benar. ini yang saya tanya sama kamu tuh bukan arsy. Kamu nggak layak menyebutkan Tuhanmu punya aras, karena di dalam kitabmu itu Tuhan duduk berdampingan. Pertanyaan saya, tempat duduk Tuhanmu itu bentuknya apa? Kamu langsung mengartikan arsi itu tempat duduk, langsung kamu bawa tempat Ya duduk. Saya tidak ampun, mengatakan itu ini loh. orang, saya justru menghindarkan kamu dari pemahaman bahwa aras itu seperti Justru. tempat duduk. Makanya saya tidak mendeskripsikan sesuatu yang tidak dijelaskan secara detail. Nah, saya kasih balik kepada kamu. Kenapa tidak? Kan Sedangkan kamu diciptakan saja loh. Kenapa kamu yang tidak sudah- mendistraksi? Loh, ketika Allah menciptakan jagat raya ini, apakah ada perintah kepada kami? Kami harus mendeskripsikan jagat raya ini, Bima Sakti ini. Ya, kan- Tidak perlu, karena Allah Kan tidak firman Allah menuntut Maha benar. kami untuk. Lah, apa kaitannya dengan kami wajib mendeskripsikan bentuk aras dan tidaknya itu? Apa kaitannya dengan Allah Maha benar? Ketika Allah berkata bahwa Allah memiliki arsy, ya itu benar. Tidak ada kami yang menolak itu. Iya, Nah, benar, tapi pertanyaan diciptakan. saya, Kan gitu. iya betul diciptakan. So kenapa? Apa kaitannya Iya. kebenaran Tuhan Artinya dengan kaitannya seperti ini. ciptaan yang bernama Artinya- aras ini? Artinya seperti ini contohnya, jin diciptakan Artinya dari apa? Tunggu bentar. dari Poin, api. Nainggolan, Kalau sebentar. ars Saya diciptakan dari ini, apa? Nainggolan, Kan gitu, malah kalau kan kamu mau diciptakan debat dari- kusir, kamu datangi roomnya Yuni, jangan room saya. Ini room berpendidikan. Ketika kamu bertanya Tapi tentang aras justru itu, saya butuh penjelasanmu karena kamu orang pinter. ketika gitu loh, saya Bu Rifat. menjelaskan, kamu tidak mau mendengarkan dulu. Dengar, sama seperti begini. Bagaimana bentuk Tuhanmu?
Kami tidak dijelaskan. Kami tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Tuhan kami dan Nabi kami. Kami tidak boleh melampaui yang tertulis. Nah, ketika Ar-Rash tidak dijelaskan secara detail oleh Allah, kami tidak punya hak. Tapi ulama kami memberikan tafsiran-tafsiran tergantung dari bagaimana makom dari ulama kami keilmuannya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Jadi berbeda-beda Apa- dong nanti pendapatnya apa- kalau tergantung ulama yang menafsir. Ya, kalau berbeda-beda memang kenapa? Apakah menyebabkan kami jadi bingung? ya Tidak, itu. karena kami Udahlah, tidak. kalau memang begitulah. Loh, sedangkan Ayo, kamu oke lah kalau saja. begitu. Bentar dulu. Sedangkan kamu saja tentang siapa Tuhanmu aja berbeda-beda pendapat. Itu penting buat keyakinan kamu menjadi asbab masuk neraka atau tidak. Nah, Aras ini sesuatu yang Allah informasikan dan kami tidak pernah diberi tanggung jawab untuk memahami aras itu seperti apa. Nah, masalahnya ketika kamu komplain bahwa ulama kami memahami berbeda-beda tentang aras, kenapa kau masih menjadi Kristen sementara sedangkan siapa Tuhan kau saja kau berbeda-beda pendapatnya? Artinya begini, Bu Rifa, jangan Kok mencari artinya pembodohan, kenapa kau tak penjelasan. pernah berani menjawab Jika kita- satupun pertanyaanku? Jika kita cari arti Aku tak butuh itu kan diartikan arti menjadi darimu. kata. Saya butuh jawabanmu. Kalau kau betul-betul sekritis itu, kau tidak mau menjadi Islam hanya karena ulama kami berbeda pendapat tentang definisi aras. Kenapa kau menjadi Kristen juga sementara kau dan orang-orangmu saja berbeda pendapat tentang siapa Tuhanmu? Itu yang lebih penting. Nainggolan ndak berubah-berubah ya. Tafsir kami memang berbeda-beda, bukan seperti kalian. Sedangkan siapa Yesus menurut kalian berbeda-beda. Tafsir tentang aras wajar berbeda-beda karena aras bukanlah sesuatu yang mampu kami inderakan. Silakan yang mau menambahkan. Jadi ada 2 poin yang saya mau sampaikan untuk Bang Ninggolan. Jadi ada orang-orang yang dirindukan kehadirannya seperti Uni, Bang Daman, Jebi, Lia, Bang Iman, Bang Jul. Itu kehadirannya tuh dirindukan gitu. Begitu ada di ruangan tuh dirindukan. Tapi begitu Bang Ninggolan itu ketidakhadirannya tuh membuat hati tenang. Ya, itu satu. Kedua, lucu sih kalau mau bahas bahan yang ditanyakan bahan dari arsinya Allah itu apa, sementara beliau masih bingung siapa yang duduk di arsinya itu sih. Silakan yang lain. Iya, jadi Bang Jibril mengatakan bahwa dia merindukan aku dan Daman ya guys. Ya, setidaknya jadi yang dirindukan lumayan ya Daman ya. Ada yang merindukan kita ya Daman. Ya, Daman mau menambahkan? Berarti aku nggak ada yang merindukan ya. Iya. Jadi dalam satu kitab tauhid wanazihi Qur'ana ay kalama awiluhu fawid wa tanbihat. Jadi metode ayat musyabihat itu ada 2. Ada yang itu ditakwil, ada itu yang ditafwid. Arti ditafwid yaitu nggak perlu banyak ditanyakan. Nah, arti nggak perlu banyak ditanyakan, maka saat itu ulama aja melarang untuk membahas terlalu dalam, itu salah satu. Cuman untuk aras itu masuk dalam metode tafwid. Arti metode tafwid yaitu metode di mana cukup diam dan terima saja karena kita belum sampai ke hadirat melihat Tuhan. Cuman untuk beberapa ulama yang berpendapat tentang proses ataupun metode takwilnya, nah mereka memegang kepada kaidatul al-bayani fi kaidatin kinayah. Ini dia. Bisa besarin dong. Ini ilmu nih. Oh, ini dia bisa. Nah, ini kitab bayan. Kitab As-Sawiyil bayan tentang ni'ama kinayah. Adapun bermula kinayah. Kinayah itu seperti ilmu sastra. Apa sih kinayah itu? Dia itu dengan lafal tersebut direncana untuk menunjukkan maknanya itu boleh secara makna hakikat dan boleh kepada makna majaz. Nah, itu maksudnya bagaimana? Seperti contoh kita bilang. Kata-kata misalnya contoh dalam bahasa Indonesia, aku mengatakan seperti ini, aku katakan. Aku ganteng kali. Seakan-akan aku lihat tadi kambing lihat aku aja dia tersenyum. Sekarang gini ya, saat kita meninjau kambing tersenyum, nggak ada kambing itu yang tersenyum. Cuman karena untuk memprosesi kinayah ataupun memprosesi kinayah kan ini boleh secara mana hakikat, boleh secara mana majaz. Maka maksud kata-kata kambing tersenyum itu ya karena
walaupun kambing itu nggak tersenyum, kita mewasafkan sifat kambing ini kepada sifat manusia. Dimana gini, manusia kalau lihat aku ganteng bakal senyum. Tapi karena kita ingin mewaukan bahasa kita simpelkan gini, kita cetuskan gini. Wah, saking gantengnya aku lihat kambing saja, kambing tersebut tersenyum. Itu kan kinayah, artinya sindiran terhadap gantengnya aku, gitu juga. Di mana dalam kalam manusia, al-arsh, kata arsh ini diartikan dengan singgasana. Ini dijelaskan dalam kitab Sawi kitab Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Tafsir Jalalain ya. Singgasana. Kenapa harus ada singgasana pada lafal Allah? Gimana ini sifatnya kinayah? Izin dulu Daman, bentar. Bang Jibril sama Cebi, aku tinggal dulu ya. Izin bantuin ya, kondusifkan room ya. Aku tinggal mungkin sekitar 5 menit ya. Bisa gedein kecilin nggak nih? Bisa coba tes. Nah, Coba tes. Enggak. Bisa? Nggak bisa? Ya, Oh, Cebi ini berarti mungkin ya. bisa. Cebi enggak, berarti semua moderator belum dapat fasilitas itu. Karena Cebi bisa nggak, Cep? Coba, Cep. Coba Cep. Udah nggak apa-apa lah, Daman yang besar nggak Oke, apa-apa. Sekalian iklan Oke. ya, kan jomblo. nggak ada, aku udah ada anaknya Mbak Di. Nah, dengar. Contoh nih, saat kita mengatakan kambing itu tersenyum melihatku setelah mandi, aku udah ganteng. Sekarang nggak ada kambing itu yang tersenyum. Cuman kita mensindirkan kepada sifatnya manusia. Apabila manusia melihatku, aku akan tersenyum. Cuman kita mengiradahkan kepada lafal kambing. Itu dinamakan dengan kinayah. Begitu juga singgasana. Bagi manusia, siapapun yang bersinggasana pasti dia akan agung. Raja yang bersinggasana, maka dia akan agung. Maka dikinayahkan kepada Allah Ta'ala. Sejatinya kepada singgasana ini bukan kepada hakikat singgasana. Kan arti kinayah dua nih, tadi saya bilang. Kinayah itu udah saya tutup kitabnya, saya udah jelasin tadi. Boleh makna yang sebenar-benarnya, boleh makna kepada indah kata ataupun perindahan ataupun sastra, makna sastra ya. Boleh kepada makna sastra. Jadi arti singgasana di sini adalah makna sastra untuk menunjukkan keagungan Allah. Karena bagi manusia siapapun yang ada di atas singgasana, kita setuju ya. Siapapun yang ada di atas singgasana maka dia akan agung. Maka dikinayahkan kata-kata arsy ini kepada Allah menunjukkan apa? Keagungan Allah. Jadi arti apa al-arsy Allah adalah menunjukkan tentang keagungan Allah. Bukan makna hakikat Allah itu bertempat dan duduk di atas singgasana. Oke, seperti itu. Itu dilafalkan dengan makna kinayah namanya. Nah, itu namanya makna kinayah. Terus, masalah arsy ini, metode paling tepat daripada ayat yang dia tanyakan tadi. Al-arsy itu satu pendapat daripada ulama. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Al-arsy itu apa? Arsy Allah ataupun keagungan Allah itu ada di mana? Di luar daripada langit dan bumi. Nah, ini saya jelasin nih. Dalam kitab Tuhfatul Murid. Ini bagaimana? Allah menciptakan langit. Langit ini bukan awan ya. Langit ini yaitu tempat adanya malaikat dan segalanya makhluk-makhluk langit. Dan Allah menciptakan bumi. Allah di mana? Di luar ini. Yang kita nggak tahu. Selain daripada langit dan bumi, nah, yang tidak terjamah itu, yang tidak tahu itu, yang tidak berwaktu itu, yang tidak berzaman itu, yang tidak berarah itu, yang nggak ada tahu di mana dinamakan dengan al-arsy. Di luar itu, bahkan di luar langit dan bumi, nah ini al-arsy. Di luar ini, di luar bulatan ini, langit dan bumi itu al-arsy. Udah, itu al-arsy artinya di tempat keagungannya Allah. Nah, di tempat keagungannya Allah, dan al-arsy ini dipikul oleh beberapa malaikat. Nah, yang dijelaskan ya, ada malaikat namanya Kanzul Ars. Malaikat Kanzul Ars itu malaikat yang memikul ars, yaitu apa yang memikul ars? Malaikat yang memikul langit dan bumi, artinya luaran daripada langit dan bumi ini dipikul oleh 4 malaikat ini. Jadi, yang dinamakan dengan al-ars itu yaitu di luar itu lagi. Nah, kolom terakhir itulah al-ars. Paham maksudnya? Itu menurut pendapat Imam Sanusi sendiri. Pertama ada langit Allah ciptakan, yang kedua ada bumi. Terus ada al-arsy. Udah? Al-arsy itu dapat dipangku oleh beberapa malaikat. Setelah itu Allah itu di mana? Kan ada istawa al-arsy. Allah beristiwa. Arti beristiwa apa? Mengagungkan diri di antara semua ciptaannya yang ini. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Nah, itu kepada pendapat, bahkan dihukumi pendapat tersebut sekalipun logika
Ingat ya, pendapat Al-Arsh ini tetap dihukumi dhaif. Sekalipun benar, apa yang saya sampaikan ini benar, tapi hukumnya dhaif. Kenapa dihukumi dhaif? Pada Al-Arsh takut musyabihat Allah Ta'ala, maka dihukumi kepada hukum tafwid namanya. Tafwid yaitu cukup, kalau bahasa kita cukup imani saja. Karena gini, masalah apa namanya itu? Tafwid ini kalau takwil yaitu proses apa namanya itu? Mentakwilkan misalnya yadullah fawqa aydihim. Apa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Maka yadun itu diartikan kepada kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka itu. Oke, itu namanya takwil. Satunya tafwid. Tafwid ini lebih baik diam dan nggak usah ditanyakan karena nggak terlalu penting. Lebih baik tanya masalah sholat, lebih baik tanya masalah wudhu, lebih baik tanya masalah zakat, lebih baik tanya masalah haji, lebih baik tanya masalah itu daripada ini. Kalau mau tahu tentang daripada Al-Arsh, nanti mati berislamlah maka akan melihat Allah, maka akan tahu tentang Al-Arsh. Sekalipun apa yang saya sampaikan tadi ini dalam prosesi kinayah itu pendapatnya dhaif ya. Sekalipun ini kuat banget nih, dhaif. Sekalipun udah kuat banget masuk logika, tapi tetap dihukumi dhaif karena metode terbaik dalam Al-Arsh adalah tafwid. Cukup diam, nggak perlu banyak tanya. Yang penting jadilah Islam setelah mati, saat ditakdirkan melihat Tuhan, maka semua akan terjawab. Seperti itu. Jadi metode tertepat adalah tafwid. Tidak boleh takwil. Ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut ditakwil, ini pendapatnya dhaif. Oke? Seperti itu. Allah, Masya Allah. Itu penjelasan yang 15 ke 20 menit terakhir itu soal satu kata di surat Hud ayat 7 yang katanya tuh arasy. Masya Allah ya, satu kata gitu aja Bang Daman bisa menjelaskannya dengan sangat mendetail. Edan ilmunya Edan. Oke, ini ada Papa Nando. Selamat malam Papa Nando. Siang sekarang Bang Jibril, bukan malam. Siap. Kan kita nggak tahu abang di mana. Jumatan apa mingguan Bang? Maaf nih Bang, kita belum kenal. Salam kenal. Kita ke kampung sama Ning Ripa. Bang. Alhamdulillah. Iya. Tadi aku masuk tuh pas waktu ada tadi orang yang tadi, cuman udah keburu kabur dia. Yang dari Nias tadi. Gitu Bang Jibril. Ada satu lagi nih, Bang Renaldi. Selamat sore, Bang Renaldi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bang, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dicaci, ada yang bisa dibanting, apa gimana Bang? Iya, tadi pendapat Bang Damar tadi, ya Allah istawa alal aras, itu ayatnya masih samar. Kalau kita dalami lagi, itu ayat itu kan bisa terlihat terang, jelas dia nanti Bang Damar. Itu ayat-ayat itu. Tapi Bang Daman kan itu kan makrifat dan ilmu takwil tadi Bang Daman jelaskan, dan sejelas-jelasnya penjelasannya pun akan jatuhnya ke doif. Jadi lebih bagus. Betul Bang Daman bilang lebih bagus pelajari soal haji, soal sholat, soal ini itu dibanding yang ilmunya tuh kita terlalu tinggi. Justru itu yang pertama dipelajari Bang Jibril. Karena awaludin ma'rifatullah. Dasar agama itu justru mengenal Allah. Lebih kepada sifatullah. Bukan tentang keagungan, kekuasaan Allah ada di mana, nggak sampai ke gitu. Karena itu akan kembali kepada zatillah. Iya, betul. Tapi ini nampaknya ini ya ranah DM-DM-an ya sesama muslim soal ma'rifat dan takwil dan ini itu sepertinya. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Bang Renaldi? Ya, itu justru membuka kepahaman menuju ke sana. Bukan Bang Daman artinya menutup itu sampai di situ, tidak, tapi ada ilmunya lagi. Beliau kan 15-20 menit terakhir kan menjelaskan, bukan menutup Bang, tapi menjelaskan. Bukan membuka. Jangan menutup intinya ya. Iya, enggak ditutup Bang. Cuma itu aja. Siap, terima kasih ya Bang. Izin turun ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak sekali pendapat, kan ada ayat tersebut korelasi tadi tentang wasi'al kursiyus sama, seluas apa kursi langit dan bumi. Makanya terambillah pendapat karena ada langit dan bumi, di luar itu ada
penciptaan yang digandeng oleh 4 malaikat, yaitu langit dan bumi, segala penciptaannya itu digandeng oleh 4 malaikat. Di luarnya itulah al-arsy. Itu takwil. Cuman takwil itu banyak tanya, nanti di surga lihat sendiri gitu. Assalamualaikum Bang Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Christian, Bang Ardiansyah? Loh, ya nggak tahu, kok tanya saya. Siap. Ya, Aki Jibril, ini ada info penting ini mau saya sampaikan Aki Jibril. Gimana tuh Bang? Iya, itu infonya. Info yang baik sekali ya. Nanti kita catat dulu, nanti kita sebarkan di grup WhatsApp. Tunggu, aku Gimana nggak Bang? bisa nge-mute ya. Tunggu, aku turun dulu. Nggak bisa nge-mute. Error kayaknya. Tiba-tiba kita nggak naikin lagi ya kan? Nggak bercanda. Mana dia? Tiba-tiba ngeprank kan gitu. Oh, ini ada disimak tadi nggak masalah al-arsy itu? Apa? Enggak, aku keluar barusan. Nah, oh, ini paling tantrum nih kalau bagian-bagian balaghah nih. Apa? Kenapa emang? Nggak panjang loh nih penjelasannya, udah dijelasin tadi. Cuman lebih ke pendapat terkuat. WhatsApp panjang banget itu. Oh, tentang apa emang Bang Jibril? Soal ar-arsy tadi satu kata itu, ar-arsy itu penjelasan dari, tadi Bang Daman udah nyebutin berapa ini tuh imam tuh, berdasarkan si ini begini, berdasarkan si itu begitu. Oh, kirain si Daman mau mengakhiri kejombloannya gitu. Kita itu sih wallahu alam ya. Si Uni tadi katanya Bang Jibril nggak usah dekat-dekatin aku sama siapapun ya, aku udah dijodohin tuh sama Tuh, Uni. cuma Tuhan Madaman yang tahu. Oke, lanjut. Ini Papa Nando ini ada yang mau ditanyain udah? Oh, nggak ada nih. Nggak ada nih. Udah paham juga nih. Oke, terima kasih. Ya, kembali lagi. Room ini bukan tempat cari jodoh. Di sini tempat Oten belajar dan Oten mendapatkan ilmu. Betul. Ini Bang Ardiansyah nggak naik lagi, bener dong? Ya, karena dia mau cari jodoh sebenarnya, makanya nggak boleh naik. Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin dijelaskan aja Daman. Oke, mungkin dari apa yang kita dengarkan tadi itu ada beberapa hal yang perlu diambil pembelajarannya. Pertama, kenapa sih teman-teman Kristen kita ini pertanyaannya itu sesuatu yang tidak krusial dalam Islam, sementara pertanyaan di dalam agama mereka adalah hal yang krusial di dalam agama mereka tidak memikirkan hal itu. Ini saya kasih contoh tadi ya, saya ulangi lagi ya. Dia bertanya bagaimana bentuk aras, sementara aras itu ketika Allah infokan adalah ayat mutasyabih di mana kita tidak berkewajiban untuk mentakwilnya. Nah, tetapi ulama mentakwilnya supaya kita tidak salah kaprah terkait tentang aras ini, padanannya seperti apa, aras ini memahaminya seperti apa. Nah, sungguh pun ulama telah menjabarkan aras itu seperti itu dan seperti ini, tetapi itu tidak bisa dikatakan absolut. Kenapa? Karena sesuatu yang memang kita tidak pernah lihat, kita tidak akan bisa mengetahui secara absolut. Makanya ketika Allah mengisyaratkan surga itu ada kenikmatan di dalamnya, ada tempat makan, ada pasangan, ada tempat tinggal. Allah memberitahukan sesuatu yang mampu dinalar oleh manusia. Ya, tetapi ternyata Allah kunci lagi dengan surga itu belum ada yang pernah melihatnya, belum ada yang pernah mendengarkannya. Artinya kenikmatan yang belum pernah dirasakan oleh manusia lainnya. Sama dengan Arash, Allah memberitahu bahwa Allah lah pemilik Arash, dan ulama menjelaskan bahwa Arash itu kurang lebih seperti kerajaan lah, singgasana atau apapun itu, tetapi itu tidak absolut real seperti itu karena itu belum terindrakan. Nah, jadi kewajiban kita itu tidak mendeskripsikan Arash, tidak menjelaskan bagaimana bentuk Arash, tetapi kewajiban kita adalah mengikuti perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Tapi kalau kita balik kepada teman-teman Kristen, kalau tafsir ulama berbeda-beda pendapat menjadi hal yang sangat penting bagi mereka, kenapa tentang siapa Yesus yang berbeda pendapat antara pendeta satu dengan pendeta lain tidak menjadi permasalahan bagi mereka?
Inilah yang saya maksud, mereka menunjuk kepada kita yang tidak menggunakan jilbab, sementara yang menunjuk tidak memakai celana dan tidak memakai baju. Inilah perbedaan apologet Islam dengan apologet Kristen gitu. Kita bicara sesuatu yang krusial, mereka bicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akidah atau tidak menjadi asbab kita kafir ataupun tidak kafir. Mungkin begitu. Buat teman-teman non muslim silahkan naik, saya prioritaskan, dan silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Haji Yesus saya tidak naikin ya, saya rasa Anda bukan Kristen, dan saya tidak suka ada teman-teman muslim yang menggunakan nama-nama menjadi sebab terprovokasinya orang Kristen ya. Kalau mau naik pakai nama yang benar dulu. Oke. Ada lagi mau bertanya di typing juga boleh, kalau kalian tidak berani untuk naik silakan ajukan pertanyaan di typing, karena ada Daman yang insya Allah dengan keilmuannya menjawab, Bang Jibril dengan keilmuannya menjawab, dan saya dengan apa yang saya tahu, sedikit yang saya tahu mungkin saya jawab, dan Christian akan menjawab dari sisi kegantengannya. Masya Allah, Masya Allah. Karena kebetulan hanya dialah mu'alaf terganteng, terpintar yang dulu dipegang oleh Julius beberapa abad lalu, yang sudah dikalahkan oleh Christian Saya Immanuel. masih fakir ilmu nih. Hah? Masih fakir ilmu, maka saya berdoa semoga Ki Jibril cepat berjodoh dan saya cepat diundang makan rendang. Nah, Relasi antara antum fakir ilmu sama jodoh saya tuh apa ya? Di mana apa ya? kaitannya? Korelasinya apa? Metodologis otenonis namanya. Korelasinya tuh dia harus bertolak belakang, nggak nyambung sama poinnya. Oke. Itu kenapa saya mengatakan begini ya. Kenapa saya katakan dia itu mu'alaf terganteng, bukan mu'alaf terpintar, karena ganteng belum tentu pintar ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Christian. Satu Bang jam Christian minta naik, gak dinaikin nih, gimana ini? aneh ade. Sekarang Bang Christian udah mulai ini ya, menyerang dengan membabi buta ya, dengan dalil apapun menyerang ya. Kabar-kabarnya sih kabar-kabarnya Februari nanti, pas 14 Februari Bang Jibril mau nikah gitu kabarnya. Alhamdulillah. Kenapa tanggal 14 Februari Bang Adianta? Ada apa itu? Hari kasih sayang. Oh. Amin. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan segera ya Bang. Kita tunggu undangannya. Loh katanya Maaf nih Bang Ardiansa, bukannya membantah atau apa, tapi menurut saya hari itu tuh setiap hari sih. Jadi hari patah hati sedunia. Kata cewek-cewek di bawah. Tengok tuh kata cewek-cewek di bawah, terjadi hari patah hati seluruh dunia katanya. saya tetap doakan yang terbaik buat Bang Jibril, Undi Rifa, Bang Daman yang belum menikah dan belum mendapatkan jodoh. Semoga Allah segera menemukan jodohnya yang baik ya, Iman yang juga, baik. Bang Iman juga nih, Bang Iman. Oh iya Bang Iman. Cebi dong, kalian doakan dong. Cebi itu udah aku. Cebi kan udah pernah, Cebi ngapain didoain? Si Cebi kalian doakan itu, kasihan tuh. Dari 1500 tahun dia jomblo. Nih ada tanggal bagus nih. Kalau yang mau nikah bagus tanggal 25 Desember ya. Itu tanggal bagus. Kenapa emang? Biar selaras sama birthday. Apa bulan? 25 Desember itu ulang tahun Dewa Horus, Dewa Atis, Dewa Mitra. Tanggal bagus itu. Kenapa room ini jadi room cari jodoh ini? Berubah haluan nih. Di kick si Cebi kalian satu-satu lo nanti. Parah. Nggak ada yang mau naik, nanya-nanya gitu apa? Ya Cebi nanya lah Cep. Debat Tapi apa? saya kan suka ini kayak kisah-kisah ya, hanya menikmati kisahnya kayak metodologi iblis apa gitu ya, Lucifer. Nah itu di mana beli baju yang ada gambarnya kayak gitu di CB itu? Oh iya. Nanti Gambar itu ya itu keren gitu. Saya suka kisah-kisah Lucifer iblis gitu. sama Julius, sama Dokter Akal. Oh iya. Nanti pesan aja Iman. Kisah-kisah iblis gitu. Saya menikmati kayak kisah pagan Romawi, pagan Tritunggal gitu. Saya hanya menikmati kisahnya aja. Enak. Bagus juga loh dijadikan tema baju loh. Iya untuk ngusir kucing apa tikus di dapur sih.
Enggak juga, buat ini, buat beneran. Waalaikumsalam. Ya teman-teman yang di bawah yang oten, mumpung Bang Ardiansa udah naik ke sini, ya kasihlah dia kerjaan, menjawab kek, tanya kek, apa kek, naik ke atas. Halalkan Unirifa, emang aku haram apa? Hah? Sejak kapan aku tuh haram? Silakan teman-teman, kalau tidak di typing di bawah boleh juga. Atau sesi ini ya, sesi kalian bertanya tentang siapa Daman sesungguhnya, siapa Bang Jibril, siapa Lia, kebetulan juga jomblo Lia ya. Christian Immanuel juga jomblo. Kenapa ada Lia di sini? Kenapa ada Christian Immanuel ini? Ada apa ini? Kok ini nggak tahu ya ada si Lia di atas? Jangan gitu, On. Kemarin kan udah difitnah Lia lo. Wih, suaranya cocok gitu ya. Aduh, Lia. Jadi Lia ini naik ke sini dari tadi tuh nungguin Bang Iman. Enggak, sebenarnya Lia mau nanya, Uni hari ini ada mau pergi? Belum tahu. Ini Kak D kan biasa, Kak D kan sibuk kan. Emang hari ini Pengalihan. Uni Rifah tahu nggak? Tahu nggak? Bang Iman ini ternyata gantengnya luar biasa loh. Ganteng dia. Dia tuh kayak makanya aku bilang dia adalah mualaf terganteng. Dulu dipegang skornya sama Julius. Julius sebenarnya nggak ganteng sih. Itu etnik Julius itu nggak ganteng. Dia tuh antik. Tapi kalau si Iman dia ganteng. Nah, aku tahu tadi malam dia open cam gitu. Wih, luar biasa. Open cam kode. Iya, open cam. Tapi cuma 2 detik terus di close lagi. Yang bawah pada tantrum. Bang Iman, open cam gitu. Iya, dia tuh ganteng, tinggi dia ganteng. Penonton ketuk-ketuk Iman open cam, Iman open cam. Coba ketik semua ketik. Bang Daman, macam aura. Bang Daman gak usah cemburu dong orang dibilang ganteng. Iya. Kemarin kan banyak tuh di bawah ada yang ngetik Iman open cam. Untung saya nggak jadi moderator. Kalau saya jadi moderator saya tendang Iman itu. Enggak, tapi ya. Kembali lagi argumen saya bahwa tidak semua perempuan itu suka dengan laki-laki ganteng. Ada perempuan yang suka dengan laki-laki pinter, walaupun nggak ganteng seperti Daman kan nggak ganteng tapi pinter. Menurut saya si Daman justru ganteng dan pinter. Lebih ganteng dari Iman gitu. Manis banget Bang Ardi ini. Dia nggak ganteng Bang, dia tuh manis. Saya tuh nggak ganteng Iman, nggak ada orang. Anda membuahkan Pak. Hah? lagi di kantor tuh. Anda bikin enak. Sin Bang Iman biar Kalau Daman ini manis dia. Kalau si Iman ini kayak muka-muka orang Korea lah, seleranya cebi banget sih emang. ya udah besarin Bang Iman. Saya juga penasaran soalnya belum pernah lihat. Enggak, itu foto dia itu foto beneran itu. Foto dia beneran tuh. Seperti halnya kita Iman lah jatuhnya. Feeling saya foto itu foto dia beneran. Iya, itu beneran dia Bang. Push kayak Korea gitu ya. Iya, selera cebi. Bener nggak tanggal 25 Desember tuh hari lahir Yesus ini? Coba kita buka diskusi itu. Dia lari. Enggak tuh kan. Pengalihan. Kalau Bang Jimmy manis menjadi kontroversi gitu loh. Ada yang meyakinian itu datanya perlu tuh kita diskusikan itu. Ya, ini rupanya saya baru lihat manage guys. Di bawah ada yang mengawasi Iman loh paling atas itu. Makanya ya si Iman ini banget ya, behave sekali ya. Tapi dia ini loh, dulu itu dia sering loh posting foto dia, itu asli loh foto dia sama adiknya gitu. Apa? Mungkin dikira orang tuh dia nyomot video kayak Joseph gitu, foto kayak Joseph. Kita bahas ini aja nih apa? Bang Dama ini. Iman. Jadi kan si Joseph kan ambil foto orang. On cam. Besarin dulu nih. Yuk on cam. Besarin dia. Enggak, dia emang ganteng tau. Emang ganteng dia. Bang Iman on cam, kami semua on cam. Bang Jibril juga. Ayo lo cepat on cam.
Kalian pikir ini room cari jodoh? Ya enggak, ini room on cam. Nanti jadi begitu on cam. Jadi Iman, yang kedua, on cam dulu sekali. Iman, biar room ini rame. Cepat, Man. Tadi udah 1000 yang nonton gara-gara Iman on cam. Cepatlah buka dulu. coba besar. Rame kok bahas Yesus, kok nggak ada. Jual si Iman. Cepat jual kegantengan si Iman. Mungkin dia takut kalau karena gantengnya rambut panjang nanti dipikir Yesus. Enggak, ini apa? Itu kan menarik tuh yang di pas Sema Joseph semalam ya. Kenapa harus mengutamakan semalam? Sementara ada Al-Quran dan hadis. Dalam waktu 10 detik Bang Iman akan on cam. Oke, 10 detik. Bang. Silakan Bang Iman. Ini soalnya orang di bawah mau voting. Cepetan. Wah, idaman mau mengadu kegantengannya dengan si Iman ini. Bang Jibril akan mengadu kegantengannya dengan jangan adu domba dulu. Saya penasaran juga. Iya, itu foto dia. Kalian nggak pernah. Kaget loh. Cepetan. Aduh, Bang Iman gak asik banget. Cepetan, Bang Iman. Nggak, kalian jangan ini ya. Kalian jangan berprasangka bahwa ganteng itu adalah segala-galanya. Bukan ganteng segala-galanya, tapi iman dan takwa lah segala-galanya. Buat apa ganteng kalau tidak takut kepada Allah? Buat apa kaya kalau tidak takut kepada Allah? Takutlah kepada Allah. Iman segala-galanya. Oke, Iman langsung open cam. Iman adalah segala-galanya. Udah ya, 10 detik ya, selesai ya. Oke guys, 10 detik. 1, 2, 3. Ini udah. Itu ya. Aduh, ya Allah, Iman. Aku udah pernah lihat dia. Beneran dia tuh. Ya. Udah nggak ada konten lagi ya. Jadi teman-teman YouTuber yang sedang live sekarang, mohon dipindahkan YouTube-nya, tangkap layar yang lain aja, karena kebetulan room ini akan mendadak menjadi room aneh ya, room random. Jadi tolong ya dipindahkan yang masih live di YouTube, karena tidak ada lagi teman-teman kita yang non muslim yang akan bertanya. So buat Ustadz Alif, buat yang sedang melivekan di YouTube, tidak apa-apa, pindah saja. Oke, Iman mau bahas apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dito, ada yang mau ditambahkan? Mau nambah apa ya? Tadi tuh mukanya bagus sekali itu. Foto gambarnya. Siapa? Yang mana? Yang barusan itu. Oh, itu si Iman. Si Immanuel. Jadi dia nggak pakai foto orang lain ya Uni ya? Jadi foto-foto itu adalah Masya Allah ciptaan Tuhan. yang abadi itu adalah amal kita, perbuatan kita gitu. Ini bakal jadi tanah Kenapa semuanya. orang-orang tuh nggak berpikir bahwa itu dia kan? Dikira tuh nggak ada orang Indonesia yang Bukan. sedang itu gitu. Itu ganteng banget Pak Bom itu yang di baju CB. Jadi orang-orang tuh gini ya, orang-orang tuh kira dia tuh nyomot gambar orang lain. Enggak, Kalau aku udah tahu kalau itu memang dia. Kita gini aja bahas apa aja kita nih. Kenapa Dia ini tuh sosokan. pakai hadis gitu loh, nggak Jadi- berani ke Al-Quran gitu loh. Jadi dia tuh nggak ini, dia tuh sengaja dia tampilin foto dia karena dia tahu. Kita bahas yang lain aja gitu loh, jangan astagfirullahaladzim. Iya kan, emang itu fotonya kamu, Iman. Iman, kamu Jibril senang banget gitu. Ini kamu usia berapa, Man? Dek, Iya, masih kecil ya. Nah ini dulu ya, mu'alaf terunik dulu dipegang oleh bapak ini nih, namanya Julius. Tapi bapak ini telah dikalahkan oleh Iman yang adalah mu'alaf terganteng dan terpintar sekarang setelah Julius. tapi Iman ini cerdas sih. Aku bilang tuh cerdas luar biasa. Cuman yang mungkin perlu ditambahi adikku Iman. Jadi ditambahi menggunakan 2 device gitu loh. Jadi yang satu device untuk ngobrol, yang satu device untuk buka data. Itu penyebutan data dan penunjukan data itu merupakan 2 hal yang berbeda dalam psikologis. Satu, kita sebutkan datanya, betul memang di situ. Dan memang betul itu. Dengan satu kita menunjukkan data, itu berbeda secara psikologis itu, Dek. Siap abangku. Beda. Jadi untuk nampol dan skak
itu antara menyebutkan data dengan menunjukkan data itu dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Silakan teman-teman ditambahi atau dikurangi. Siap abangku, itu aku terima itu dan aku akan gunakan itu. Itu sangat bagus itu. Nah ini mualaf dulu dia ini megang rekor ya si Julius ini, tapi setelah dia berteman sama aku jadi nggak jadi lagi dia megang rekor karena udah rusak dia. Ini dia ya namanya Julius nih. Dulu dia kalian kalau lihat YouTube dia, nah ini dia orangnya nih, Dokter Akal atau HMC Julius Apa dia namanya. kok gibahin orang pula? Aku lagi perbaiki mobil, mobilku rusak. Asain makanya kualat. Ngapain? Enggak. Belilah yang baru, campak ke laut itu. Itu dia, itulah. Ya bagi teman-teman jangan lupa yang mau beli kaos ya hubungi saya. Enggak, aku sengaja turun Uni biar kalian bisa naik ke atas. Enggak enak di atas terus. Apa ini biar kalian naik ke atas kau turun? Maksudnya gimana? Nggak ngerti aku. Biar YouTubeku nggak laku, biar kalian laku YouTube kalian. Banyak kali cerita muncul, sok-sok playing victim gitu, sok-sok merasa teraniaya gitu. Loh aku nggak bilang teraniaya, aku bilang ngalah. Lah nggak ada cerita lah, banyak kali cerita. Jul, aku ini ya, Budar itu udah aku masukin siapa namanya? Budarni. Siapa yang syahadat tadi malam? Ah ini Bu Darni lagi nih. Si siapa yang baru syahadat semalam? Oke. Stanley. Udah aku kirim ya. Siap. Oke. Jadi teman-teman Julius ini tuh jomblo, tapi kenapa dia emang nggak laku? Wajar sih dia nggak laku ya karena seleranya tinggi banget. Dia tuh pengen wanita yang kaya, cantik, seksi, patuh, soleha, nurut. Ya mana ada? Dipikir bidadari kali ya? Nggak ada lah Jo. Minimal adalah kekurangannya 1-2 gitu. Bu Dani. Ya, kalau di sini aku heran dengan kalian. Kenapa kok bisa jomblo ya? Heran aku. Apa udah nggak ada lagi manusia di bumi ini gitu? Kenapa gitu? Jadi di Sahih Muslim nomor 3 itu penjelasan Nabi Muhammad menerima wahyu bahwa diceritakan di situ beliau itu mencintai kesendirian. Nah, jadi mungkin kami mengikuti itu. Lah, nggak mungkin Rasulullah kontradiksi perbuatan dengan kenyataan. Beliau buktinya istrinya lebih dari 10. Iya, maksudnya menyendiri itu adalah ketika Umur berapa Uni? Umur berapa saat itu? Ya kan bukan mencintai dalam arti sendiri yang dalam arti jomblo. Beliau nggak menyendiri loh nih. menyendiri itu beliau bertahanus, bukan berarti jomblo kali. Itu namanya mempelintir hadis untuk pembenaran. Mencintai kesendirian. Iya, kan bukan berarti jomblo, beda lah jomblo sama bertahan sendiri. Parah kali Benji bener. Grup apa sih? Aku bingung gitu. Ini aku juga bingung. Ini jadi grup apa ini? Kok jadi grup jomblo gini? Oh, mana otennya? Gak tahu aku. Nggak ada. Jul, aja jadi oten Jul. Aku jadi oten. Yaudah. Coba Jul sama Iman ya. Kok aku mau adu kepintaran kau dengan Gak bisa, Iman. aku lagi di bengkel. Aku lagi suntuk nunggu mobilku aja. Parah kali. Tapi saya kalau melihat Bang Ardi ini ya seperti melihat Bang Zuma loh, Bang Zuma part 2-nya gitu. Waduh. Bang Zuma KW ya. Ya iyalah. Cuman lebih ini aja humoris aja Bang Ardi. Bang Zuma itu sebenarnya kalau kalian kenal tuh humoris banget tahu, tapi ya nggak mungkin lah dia di Komal ini banget gitu karena nanti orang semena-mena sama dia. Humoris banget, lucu banget Bang Zuma itu kalau kalian kenal tahu, lucu banget, gokil dia tuh. Bahkan ya tidak akan pernah kalian menyangka punchline-nya itu tuh bisa kayak gitu. Humornya tuh bahkan kita bilang kayak humor gue tuh receh banget, humornya Bang Zuma tuh kayak gitu loh. Kaget kalian. Lawak dia. Kalian percaya nggak kalau Bang Zuma itu pernah masukin pena ke dalam lubang hidungnya hanya bikin kita ketawa? Itulah Bang Zuma dulu waktu di Zoom. Bahkan dia pernah kau Jul lihat Jul waktu dia ngiketin kepalanya pakai semua apa itu dasi itu apa gitu. Ingat kau Jul waktu di Zoom dulu. Ya Allah kaget aku. Kenapa Jul?
dia nengokin. Apa maksud kau nengokin gitu? Kami nggak akan bayar juga akan kami bantuin juga. Ini pusing nih. Ya Allah, kasihan kali Julius. Indra Hadira. Oke, di sini sudah ada ini Indra Hadira. Lia Uni ganti bentar ya. Mana tuh Indra Hadira ada yang menyampaikan dekku. Iya Un, iya. Nanti Uni kabari ya dek. Uni lagi di Piayu. Iya Un, nggak apa-apa. Turun. Oke. Abis tabrakan kok Jul? Enggak, yang tabrakannya 2 bulan yang lalu. Cuman kan habis tabrakan kan dia punya radiator, semua barang depannya nempel ke mesin. Jadi yang kena tuh bukan bodi doang, sampai barang-barangnya juga, sampai rangkanya juga kena. Terus kan udah udah sampai nampaknya perbaikinya nggak tuntas. Ada yang warahmatullahi wabarakatuh. baru sekarang kena. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Indra ada yang mau ditanyain, silakan. Ya, sebelumnya salam kenal buat abang-abangnya, buat Uni Repa. Kecil suaramu Jul. Nih goni, jaket, kaos, semua. Ya silakan nih, diam dulu Jul. Ini ada yang mau nanya nih, Bang Indra. Ada apa Bang? Hah? Ada apa masalah? Ya. Jangan bisik-bisik Bang Indra, kita denger nih. Kita tetap kedengaran Bang Indra. Tetap kedengaran. Udah. Bisik-bisik kita denger nih. Bentar ya Mbak. Lagi baca soal Mbak. Uni Repa. Ya. Yaudah, aku tinggal tidur dulu ya. Kalian ngobrol aja baik-baik di sini ya. Jangan bikin akun ke Bennett ya. Aku izin tidur bentar. Uni Rifa katanya sakit, udah sembuh nih. Udah. Hilang. Ya, jangan lupa minum obat Uni rutin ya. Makasih Bang Biansa. Ya, per 1 menit sekali lah kalau bisa ya. Emang aku sakit apa coba? Putus-putus Uni, putus-putus. Diajab. Diajab. Ini pengungsi dari yang naik. QQ Jekerkep Pak Jeru. Teman-teman pasti nggak tahu apa artinya empuk jeru. Ini nggak ada yang mau naik apa? Nggak ada.